Kita tentu sudah tahu tentang Bali, sekalipun ada di antara kita yang belum pernah ke Bali, tetapi tentu sudah begitu familiar mendengar nama Bali. Bahkan pada abad ke-20, pada saat Indonesia sudah merdeka, ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali daripada nama Indonesia. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Mengapa terjadi Perang Puputan di Bali? Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Mengiuri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels mulai terjadi kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Tidak sekedar urusan dagang, tetapi menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Tetapi dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Untuk itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grand Prix Molière untuk misi ekonomi. Kedua, Huskus Kopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala. Huskus Kopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Misalnya, dengan Raja Badung atau 12 November 1842, dengan Raja Karangasem atau 1 Mei 1843, dengan Raja Buleleng atau 8 Mei 1843, dengan Raja Klungkung atau 24 Mei 1843, dan Tabanan atau
22 Juni 1843. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar hukum tawan karang agar dihapuskan. Karena kelihayan atau bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit atau Buleleng dan Jembrana atau waktu itu juga daerahnya Buleleng. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem, agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya I Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian, perang tidak dapat dihindarkan. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Di samping itu, masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Selama 2 hari para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga atau sekitar 7 km sebelah timur Singaraja. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain: 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden
dan raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempati pasukannya di Buleleng. Tekanan dan paksaan Belanda itu mencoba ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu. Tetapi di balik itu, Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit urang. Rakyat juga sengaja tetapi mempertahankan hukum tawan karang. Pada tahun 1847, saat ada kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba Klungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Sudah tentu hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Raja Buleleng kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya. Menghadapi hal tersebut, Belanda terus meningkatkan kekuatannya. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848 telah mendarat bala bantuan Belanda di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda antara lain J. van Swieten, Letkol Suherland, benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya, Jero Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit urang, sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang opsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 orang opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda itu cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Awal April 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga.
dalam tempo 2 hari, yakni tanggal 16 April sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Runtuhlah benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya, Kusumba atau Klungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung. Pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Klungkung.